Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, siswa-siswi kelas 4 ya khususnya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tidak henti-hentinya kita berdoa supaya virus COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta dan juga seluruh dunia segera berakhir ya. Karena dengan berakhirnya virus tersebut, kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama di sekolah. Dan anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 6 ya, muatan pelajaran PPKN ya. Dan yang akan kita pelajari hari ini nanti ada beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang keberagaman individu dalam bekerja sama, kemudian ada keberagaman suku bangsa dan cita-cita, persatuan dalam keberagaman, dan yang terakhir adalah keberagaman bahasa dan makanan khas daerah. Untuk itu mari kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang keberagaman individu dalam bekerja sama. Keragaman karakteristik individu. Jadi setiap individu itu tentulah memiliki karakteristik yang berbeda ya. Meliputi hobi, budaya, dan juga sifat ya. Termasuk kita sendiri ya di sekolah, mungkin kita dengan teman kita di kelas juga memiliki hobi yang berbeda. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Di sini akan kita bahas contoh kerjasama dalam pekerjaan ya. Jadi walaupun memiliki keragaman atau perbedaan tetapi tentulah perbedaan tersebut akan bisa saling melengkapi. Contohnya kita bekerja sama dalam pekerjaan. Di sini contohnya ada nelayan ya. Nelayan itu tidak mungkin dia pergi sendiri saat melaut, tetapi bekerja sama dalam menangkap ikan agar hasil tangkapannya memuaskan. Jadi saling bekerja sama untuk menangkap ikan. Kemudian contoh lain lagi, selain nelayan ada juga dokter ya. Dokter itu juga membutuhkan kerjasama dengan orang lain, yaitu ada tenaga kesehatan ya, perawat ya, biasanya dokter itu dibantu oleh perawat. Selain itu juga dokter pasti membutuhkan fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit lah. Di rumah sakit sendiri itu kan banyak sekali orang-orang dengan pekerjaan atau profesi yang berbeda untuk saling mendukung dan saling melengkapi. Nah, itu adalah pentingnya kerjasama dalam pekerjaan. Selanjutnya, apa manfaat keberagaman individu ya? Jadi perbedaan dari setiap individu itu memiliki manfaat ya. Di antaranya adalah yang pertama, dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing ya. Jadi misalnya ada seseorang yang memiliki kekurangan apa bisa ditutup dengan kelebihan teman yang lain. Demikian juga misalnya si A ya memiliki kelebihan apa bisa melengkapi kekurangan si B ya. Jadi dapat saling melengkapi. Kemudian yang kedua, bisa saling bertukar ide atau pendapat ya. Kemudian dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing, dapat belajar hal baru terutama untuk meneladani sifat yang positif. Jadi ini adalah manfaat keberagaman individu ya. Sekali lagi dapat saling melengkapi kekurangan, saling bertukar ide, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing, dapat belajar hal baru terutama untuk meneladani sikap yang positif. Kemudian kita menuju ke materi berikutnya yaitu keberagaman suku bangsa. Kalau tadi keberagaman individu, sekarang kita menuju ke keberagaman suku bangsa. Keberagaman di Indonesia itu merupakan anugerah yang harus
disyukuri ya. Jadi di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa seperti kita lihat di belakang ini ya. Ini adalah rumah adat Gadang ya, itu dari Provinsi Sumatera Barat ya. Ini dari Padang ya. Itu adalah contoh keberagaman suku ya. Ada pepatah ya yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak keragaman ya. Jadi ada suku Jawa, ada suku Madura, ya, Sunda, ada banyak sekali suku. Tetapi kalau kita bersatu, pasti kita akan menjadi kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Sifat yang harus diterapkan dengan adanya keberagaman suku bangsa ya. Kira-kira sifat apa saja harus diterapkan dengan adanya keberagaman suku bangsa supaya kita menjadi bersatu dan menjadi lebih kuat? Yang pertama adalah toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati, yaitu toleransi ya. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati keberagaman ya. Adanya perbedaan ya, harus kita hargai dan kita hormati ya. Kemudian menghormati keragaman budaya lain. Dan yang keempat adalah menjadikan keberagaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Jadi misalnya ya, ada berbagai macam tarian ya, kita lihat di sini ya. Itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia ya, bukan justru menonjolkan suku masing-masing, tetapi kita bersatu maka itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita ke keragaman hobi dalam meraih cita-cita. Cita-cita merupakan impian yang ingin kita wujudkan ya. Misalnya ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Nah, itu adalah sesuatu yang ingin kita wujudkan. Jadi besok pada saat sudah besar maka kita ingin menjadi dokter ya. Kemudian salah satu cara mewujudkan cita-cita adalah dengan menekuni hobi atau kegemaran ya. Misalnya saja ini Kevin suka bernyanyi. Ia bercita-cita menjadi penyanyi. Persatuan dalam keragaman. Pentingnya persatuan dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi jati diri bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Banyak sikap pahlawan yang dapat kita teladani untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Misalnya dengan disiplin, pantang menyerah, dan bertanggung jawab. Contoh sikap bersatu di sekolah ya. Jadi persatuan dan kesatuan tadi sudah kita bahas lah. Yang paling dekat dengan kita ya, kalau kita di sekolah itu sikap yang harus kita lakukan itu apa ya? Sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama, kita berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras ya. Tidak membedakan kamu dari mana, tetapi semuanya adalah teman ya. Bisa bermain bersama dan belajar bersama. Kemudian menaati peraturan sekolah, itu juga contoh sikap bersatu ya. Jadi dengan menaati peraturan sekolah, maka kehidupan di sekolah juga akan menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. Selanjutnya dengan menghindari bullying ya. Dan yang terakhir adalah saling menolong dan bekerja sama. Kemudian materi selanjutnya tentang keragaman bahasa dan makanan khas daerah. Yang pertama tentang keragaman bahasa. Jadi setiap daerah itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Contoh bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa Jawa, Sunda, Betawi, dan masih banyak yang lainnya ya.
Keragaman bahasa tersebut merupakan karunia yang patut kita syukuri. Kemudian keragaman makanan khas daerah ya, yang terakhir ini tentang keragaman makanan khas daerah. Keberagaman makanan khas di Indonesia juga ada beraneka ragam ya. Di antaranya ada lumpia dari Semarang. Ini kita lihat ya, lumpia ini adalah lumpia yang berasal dari Semarang. Kemudian ada gudeg. Nah, ini gudeg itu berasal dari Jogja. Kemudian ada empek-empek ya. Empek-empek ini dari Palembang ya, dan masih banyak lagi ya. Makanan-makanan khas daerah, ada papeda ya, kemudian ada ayam betutu mungkin dari Bali, kemudian ada nasi jamblang dan berbagai macam. Nah, ini adalah untuk materi hari ini ya, belajar tentang keragaman, baik keragaman individu ya, kemudian keragaman berbangsa dan bernegara ya, serta keragaman bahasa dan juga makanan khas daerah, dan bagaimana cara kita menghadapi tentang keragaman tersebut untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bersatu ya, agar menjadi lebih kuat. Dan untuk lebih memantapkan tentang materi yang sudah kalian simak hari ini ya, di sini Bapak akan memberikan seperti biasa ya, latihan soal. Ada 5 latihan soal yang bisa kalian kerjakan, yang nanti setelah kalian kerjakan bisa dikumpulkan ya. Yang pertama, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah, tadi ada ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Tadi ada di materi yang sudah dijelaskan. Kemudian soal yang kedua, sebutkan 2 contoh kerjasama dalam pekerjaan dan berikan penjelasannya ya. Tadi ada 2 ya, jadi tidak bisa bekerja sendiri tadi pekerjaannya. Ada yang di rumah sakit, yang satu tadi ada yang mencari ikan. Itu pekerjaannya apa dan penjelasannya seperti apa, kenapa mereka harus bekerja sama. Pertanyaan yang ketiga, sikap apa saja yang harus diterapkan dengan adanya keberagaman suku bangsa? Nah, ini sikap apa aja? Tadi juga sudah dijelaskan ya untuk soal nomor 3. Mungkin bisa diulangi kembali kalau ada yang belum jelas ya, untuk jawaban soal nomor 3. Kemudian yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab apa? Tadi ada ya. Diambil dari kitab apa? Kemudian pengarangnya tadi adalah Empu Tantular ya. Kemudian yang terakhir, tuliskan 3 makanan khas beserta daerah asalnya. Ini tadi di materi terakhir, tentunya anak-anak semua tidak lupa ya. Dan mungkin juga bisa kalian jawab tidak sama dengan yang dijelaskan tadi. Mungkin ada makanan khas yang paling kalian sukai ya. Silahkan bisa ditulis, dan juga jangan lupa daerah asalnya. Oke, mungkin ini dulu untuk pertemuan hari ini anak-anakku sekalian ya. Dan sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan juga jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah ya. Dan cukup sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.